Ini yang jadi kehendak Tuhan di pagi hari ini. Iman yang sederhana, iman yang simple. Jika engkau butuh sesuatu, buka Alkitab, lihat di sana tersedia janji Tuhan. Karena kita berhak menerima janji-janji Tuhan, karena kita adalah ahli waris juga, karena kita adalah anak-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus baik. Berjumpa kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini, biarlah firman Tuhan melawat kita, firman Tuhan memberkati kita. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi pagi ini kita yang berjumpa dengan firman Tuhan, kita sedang berjumpa dengan Allah. Dan percayalah, kalau kita berjumpa dengan Allah, kita pasti dapat sesuatu. Kita pasti menerima sesuatu dari Tuhan Allah kita. Dan di pagi hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk bagikan buat setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word tentang iman yang simple, iman yang sederhana. Iman yang sederhana seperti apa? Minta dan percaya pasti Tuhan memberikan buat kita. Tuhan suka orang-orang yang beriman. Mengapa saya sering bahas iman? Karena Tuhan tertarik dengan iman. Ingat wanita pendaran 12 tahun ketika jamah jubah Yesus dengan iman, Yesus menoleh ke belakang mencari siapa yang menjamah aku. Yesus tidak mencari untuk menegur dia, tapi Yesus mencari siapa yang menjamah dia dengan iman. Karena ada kuasa yang keluar dari Yesus ketika ada orang yang beriman. Dan pagi ini saya percaya Tuhan mau curahkan kuasa dari surga untuk masalahmu selesai, untuk tantangan di hidupmu bisa diatasi, untuk ekonomimu diberkati Tuhan. Dan kita mau menjumpai Tuhan dengan iman, dan Tuhan mau melatih kita dengan iman. Iman yang simple Tuhan mau ingatkan, iman yang sederhana. Percaya kalau kita minta, Tuhan kasih. Belajar dari anak-anak Zelafehat. Siapa itu? Yuk kita lihat di Bilangan 27 ada tentang Zelafehat. Itu anak-anaknya yang datang kepada Musa, juga datang kepada Imam Eliezer. Saya akan bacakan buat kita di ayat 1. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hever bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, Tirza. Ayat 2. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayat 3, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan orang yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ayat 4, mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berikanlah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Ketika anak-anak Zelafehat menjumpai Musa dan Imam Eliezer, tidak diatur tentang anak perempuan menerima hak waris. Tapi anak-anak perempuan Zelafehat berani mendatangi Musa dan juga Eliezer. Saya percaya dengan iman, percaya bahwa Tuhan itu bijaksana. Kalau ayahnya tidak punya anak laki-laki, pasti bisa diberikan kepada anak perempuan. Lalu minta diajukan perkaranya kepada Musa dan Imam Eliezer di depan kemah pertemuan. Dan di ayat 5 dikatakan, lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Musa menyampaikannya ke hadapan Tuhan. Pemimpin bangsa itu menyampaikannya ke hadapan Tuhan. Jika engkau butuh hikmat Tuhan dan engkau adalah kepala keluarga, pemimpin keluarga, butuh, ada masalah, ada tantangan yang kau nggak tahu jalan keluarnya, kau nggak butuh nasihat, kau butuh hikmat, lakukan hal yang sama seperti Musa lakukan. Serahkan perkara itu kepada Tuhan. Jika engkau pemimpin perusahaan, bos di tempat kerjamu, atau supervisor atau pimpinan leader di tempat kerjamu, atau yang melayani leader di gerejamu,
dan kau butuh hikmat, jangan pakai kekuatanmu sendiri, jangan tergoda mengandalkan pengalamanmu, tapi selalulah datang minta hikmat dari Tuhan. Dan saya suka ketika Musa minta hikmat dari Tuhan. Ini jawaban Tuhan. Di ayat 6, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Di ayat 7, perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar, kata Tuhan. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Kalau saudara baca terus ke bawah, sejak saat itu diatur oleh Tuhan hak anak perempuan. Sebelumnya tidak ada. Tapi sejak saat ada orang yang berani datang dengan iman, ada sekumpulan orang, 5 anak perempuan Zelofehad datang kepada Musa, mewakili datang kepada Tuhan, dan minta hikmat, minta kebijaksanaan kepada Tuhan. Saya percaya mereka minta dengan iman, percaya bahwa Tuhan bijaksana, Tuhan pasti jawab apa yang jadi kerinduannya, Tuhan pasti bijaksana, Tuhan pasti bisa memberikan warisan ayahnya. Dan Tuhan kemudian menjawab. Ketika engkau datang dengan iman, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti mengabulkan permintaanmu itu. Yang menarik, Tuhan sejak saat itu mengatur hak anak perempuan tentang tanah waris. Karenanya lewat kisah ini saya percaya Tuhan mengajar setiap kita bahwa beranilah datang kepada Tuhan meminta warisan yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan buat setiap kita. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, itu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Adalah kehendak Tuhan kita menerima warisan yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Semua yang kita butuh selama kita hidup di bumi sudah dibayar Yesus di atas kayu salib dengan tubuh dan darahnya. Kematian Yesus di atas kayu salib meninggalkan warisan buat kita, yaitu warisan kemenangan, warisan berkat. Efesus 1 ayat 3 katakan segala berkat rohani di surga diberikan kepada kita oleh karena anugerahnya, oleh karena kebaikannya cuma-cuma. Di dalam Kristus Yesus kita menerima warisan. Dan Tuhan mau kita seperti anak-anak Zelofehad, berani datang kepada Bapa meminta hak waris kita. Karena di dalam Roma 8 ayat 17, kita lihat ayatnya, Roma 8 ayat 17, dan jikalau kita adalah anak, waktu kita percaya Yesus, Yohanes 1 ayat 12 katakan, barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena kita anak, Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu ketika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena kita anaknya, kita juga menerima warisan yang Yesus bayar di atas kayu salib. Kita berhak menerima berkat, yaitu warisan kita masuk surga, itu warisan kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, hidup kita dipulihkan, kita memiliki hak waris, yaitu kita disembuhkan, kita dipulihkan, perjalanan kita berhasil bukan gagal. Kita menerima hak untuk diberkati. Saya selalu bilang, jika sorga saja diberikan itu mahal, itu luar biasa. Sorga diberikan buat kita, apalagi hidup di bumi seperti di surga, itu jauh lebih rendah daripada sorga. Tapi sorga diberikan, hidup di bumi seperti di surga. Maksudnya disembuhkan, dipulihkan, diberkati, bahagia, sukacita. Itu juga menjadi warisan yang Yesus bayar di atas kayu salib. Dan menjadi hak setiap kita. Saya percaya ini yang jadi kehendak Tuhan di pagi hari ini. Iman yang sederhana, iman yang simple. Jika engkau butuh sesuatu, buka Alkitab, lihat di sana tersedia janji Tuhan. Karena kita berhak menerima janji-janji Tuhan, karena kita adalah ahli waris juga, karena kita adalah anaknya. Jika engkau bermasalah dengan ekonomimu, baca Alkitab, di sana ada
janji tentang ekonomi kita, bahwa lumbung-lumbung kita diberkati, bahwa apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Minta kepada Tuhan, Tuhan aku butuh keberhasilan. Bukan pakai kekuatanku, kehebatanku, tapi aku butuh keberhasilan yang daripadamu. Saya percaya sebagaimana anak-anak Zelafehat ketika datang kepada Musa dan Musa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab apa yang jadi kerinduannya, minta hak warisnya diberikan. Saya percaya pagi ini waktu kita datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan kau yang berjanji bahwa oleh bilur darahmu, oleh bilur darah anakmu, oleh bilur darah Yesus, aku disembuhkan. Dokter bilang gak ada obatnya. Dokter bilang harus minum obat seumur hidup. Tapi aku berdoa, aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Aku berhak menerima warisan, yaitu kesembuhan, kesehatan yang dibayar di atas kayu salib. Apapun yang jadi kebutuhanmu, tersedia di Alkitab. Karenanya, baca Alkitab. Saya percaya pagi hari ini, Tuhan mau kita datang padanya, meminta kepadanya dengan yakin, dengan percaya bahwa Tuhan akan berikan kepada kita. Minta tapi dengan firman, minta dengan apa yang tertulis di Alkitab. Jangan minta apa yang tidak disediakan di Alkitab. Jangan minta suami orang, istri orang, itu enggak disediakan di Alkitab. Jangan mengingini hak sesamamu, milik sesamamu. Bahkan itu dilarang di Alkitab. Itu tidak tersedia di Alkitab. Yaitu tidak bisa diminta atau tidak tersedia untuk diminta. Tapi minta kesembuhan itu tersedia di Alkitab. Minta pemulihan rumah tangga itu tersedia di Alkitab. Itu tersedia di dalam apa yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Pagi ini saya share yang sederhana, iman yang simple, iman yang sederhana. Minta, percaya, pasti diberikan. Karena apa yang kamu minta itu adalah sesuatu yang Yesus sudah perjuangkan bagimu di atas kayu salib. Saya suka bilang, sebagai warga Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia, kita punya hak yang diatur oleh undang-undang. Dan undang-undang itu diperjuangkan oleh darah para pejuang. Dan hak kita dijamin oleh undang-undang yang diperjuangkan oleh darah para pejuang. Lebih lagi hakmu dijamin oleh darah Yesus yang telah memperjuangkan apa yang harus engkau bisa terima selama hidup di bumi. Karenanya datang dengan iman, datang dengan percaya. Saya percaya pagi ini Tuhan siapkan pintu yang terbuka, laut yang dibelah. Saya percaya ada tembok Yeriko yang dirobohkan. Saya percaya ada belenggu yang dilepaskan. Ada mujizat dinyatakan. Ada roti yang dipecah-pecahkan, makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Ada berkat untuk bayar pajak dan untuk kebutuhan kita, karena Petrus memancing, salah seorang murid memancing, Yesus bilang pancing ikan, di mulutnya ada uang untuk bayar pajak, untuk bayar apa yang jadi kebutuhan, untuk bayar apa yang jadi keperluan. Tuhan menyediakan apa yang kau butuh perlu di atas kayu salib. Tuhan sudah bayar buat kita, dan kita adalah ahli warisnya, berhak menerima warisan kayu salib, warisan kemenangan, warisan mujizat, warisan kuasa. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka. Minta, karena barang siapa meminta kepadanya akan diberikan. Pagi ini kabar baik. Kita punya harapan, kita punya jalan keluar buat masalah kita. Kita bisa minta kepada Tuhan dan Tuhan kabulkan doa kita. Renungkan apa yang Tuhan katakan. Biarlah menyerap sampai ke pikiranmu, ke hatimu, ke sel-sel tubuhmu, sehingga engkau minta dengan yakin bahwa Tuhan memberikan bagimu. Mari ambil waktu ucap syukur, mari ambil waktu renungkan perkataannya, mari ambil waktu kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataanmu yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memberkati kami. Di pagi hari ini, biarlah Tuhan jamah anak-anak-Mu boleh hidup dengan iman. Iman yang berani meminta dan percaya Tuhan pasti kabulkan. Seperti anak-anak Zelafehat meminta hak waris yang padahal sebelumnya mereka harusnya tidak menerima, tapi waktu datang sahabat Tuhan meminta dan Tuhan mengatur semuanya dan mereka menerima hak waris. Kami adalah anak-Mu dan kami percaya kami juga ahli waris
itu berhak menerima semua janji berkat yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Karena pagi hari ini nyatakan kuasa-Mu lewat program Morning with the Word, sembuhkan yang sakit. Pulihkan setiap anak-anak-Mu. Buka pintu berkat, nyatakan mujizat, nyatakan kuasa. Pulihkan setiap rumah tangga, hubungan orang tua dan anak Tuhan yang pulihkan. Bahkan beberapa hari ini ada yang juga terkena dampak banjir. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun mereka menyaksikan yang terkena dampak banjir, ada berkat yang dicurahkan oleh Tuhan. Ada penghiburan, ada kompensasi dari Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar mereka, mengirim bantuan, mengirim berkat, menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Kudoa Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Saya percaya saya datang sama Tuhan, doa minta, Tuhan pasti memberikan dan mengabulkan doa saya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word kepada temanmu yang mungkin kurang beriman. Juga sahabat keluargamu yang mungkin butuh iman. Bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini agar mereka juga boleh dikuatkan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you.